Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran Rapi Pasya. Saya berasal dari kelas Rep 1A PMAK Migas. Alhamdulillah, kita telah diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan dari wabah COVID-19 dan kita juga dihindarkan dari segala penyakit. Salawat serta salam kita selalu junjung tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat dia kita dapat mendapatkan nikmat Islam dan iman yang sangat luar biasa ini. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menjelaskan tentang sifat dan keutamaan sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro yasabiru, yang artinya menahan. Menahan dapat diartikan secara luas seperti ketika bulan Ramadan kita menunaikan ibadah puasa, di mana kita harus menahan rasa hawa nafsu, lapar, haus sampai waktu maghrib untuk berbuka. Tidak semua orang memperoleh kemenangan dalam kenikmatan itu. Dari itu sangat sulit melatih kesabaran karena kita harus menjaga diri dari lingkungan sekitar kita, hawa nafsu dan kezaliman yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, saudara dan saudari sekalian, senantiasalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhirat dan perlindungan darinya. Sabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, kita seharusnya menjaga iman, salat dan sabar kita agar kita selalu dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Kemudian bagaimana sih tata cara sabar? Pertama, dari niat. Niat kita harus karena Allah, sebagaimana sabda Rasulullah. Amal itu tergantung niatnya, dan seorang hamba mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrah karena kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita dan hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu karena kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita harus banyak membaca Al-Quran, karena sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan Al-Quran kepada suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kekurangan. Kemudian kita harus mengetahui apa hakikat dan tujuan hidup kita hidup di dunia ini. Dan pada surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menjelaskan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di dunia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu senjata yang kita digunakan dalam tujuan hidup adalah kesabaran. Kemudian kita juga dapat dengan berpuasa, karena dengan berpuasa kita dapat menahan segala hawa nafsu, sebagaimana sabda Rasulullah, pada puasa adalah tameng, maka apabila seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan bertengkar dengan mengangkat suara. Jika dia dicela dan disakiti, maka hendaklah berkata, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita juga dapat berzikir. Dengan berzikir, kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat membaca kisah keteladanan para nabi, seperti Nabi Ayub yang diserang penyakit dan mendapatkan cobaan-cobaan yang lain, tapi dia tetap sabar. Kemudian kita harus mengatur emosi. Nah, kalau kita emosi dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita itu duduk. Kemudian kalau kita emosi dalam keadaan duduk, hendaklah kita berbaring. Kalau masih emosi, hendaklah kita itu berwudu dan beristighfar. Bisa juga dengan sholat 2 rakaat. Kemudian kita harus memperbaiki pertemanan dan pergaulan. Karena pertemanan itu ibarat duduk bersama penjual minyak wangi dan pengrajin baja.
Kalau minyak wangi paling tidak kita mendapatkan baunya, tapi dengan pengrajin baja paling tidak baju kita itu bolong karena baja tersebut. Kemudian kita harus selalu berpikir positif dan melihat sisi positif dari semua cobaan tersebut. Kemudian kita harus bertawakal, karena dengan bertawakal kita dapat meningkatkan kesabaran kita. Seperti hadis berikut dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya kita sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kepada rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibah, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kemudian kita juga dapat melakukan sabar itu dengan melatih diri untuk mengatur emosi, mengatur pikiran kita. Mungkin itu adalah cara-cara sabar. Demikian dari saya Pangeran Rapi Pasha. Saya mohon maaf jika ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.